debat Capres 2024 pada Minggu 7 Desember 2024 menyita perhatian banyak orang. Nostalgia serasa terjadi lagi. 02 dan 01 saling serang satu sama lain, sedangkan 03 fokus pada tujuan, yaitu membahas poin yang didebatkan. 5 fakta menarik terjadi di debat calon presiden 2024 yang kedua maupun debat Capres-Cawapres yang ketiga. Yang pertama, pendukung 02 memaki 01. Sayang sekali kalau kata-kata kasar harus terjadi di forum resmi dari pendukung 02. Tidak bisa dipungkiri, mungkin ada juga pendukung 01, 02, ataupun 03 yang saling memaki dengan kata-kata kasar baik di media sosial maupun di dunia nyata. Tetapi jika itu terjadi di forum secara resmi, maka sangat disayangkan. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh ingarso sungtulodo. Karena forum resmi, orang yang hadir harusnya merupakan orang yang mempunyai pandangan luas soal politik. Jadi kata makian seharusnya tidak perlu terjadi di forum resmi. Dalam video beredar, pendukung 02 memaki calon presiden 01, yaitu Anies Baswedan, dengan sebutan "Bang, saat", sangat disayangkan. Yang kedua, respon setelah debat. Di akhir debat tidak bisa dipungkiri para calon presiden maupun calon wakil presiden akan bersalaman satu sama lain demi menunjukkan kesatuan dan tidak ada perpecahan. Tetapi saat debat yang ketiga, terlihat Anies dan Prabowo sama sekali tidak salaman di akhir debat. Anies mengatakan kepada publik, "Waktu debat selesai saya cari tidak ada nama dari Prabowo Subianto. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman." Sedangkan nama dari Prabowo mengatakan hal yang berbeda. Prabowo mengatakan, "Saya lebih senior dan dia nggak datang ke saya." Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. Soal konflik di Gaza. Setelah kita menelusuri fakta yang terjadi saat debat selesai, Prabowo hanya bersalaman dengan Ganjar, lalu setelah itu terlihat menghindari Anies. Hal itu semua terjadi karena pada debat yang ketiga terlihat dengan sangat jelas Anies menyerang titik kelemahan pasangan 02. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Yang ketiga, Ganjar dan Prabowo. Saat debat berlangsung, Prabowo pernah diminta soal data yang terjadi. Kata data yang telah terjadi berbicara soal fakta lapangan. Tapi pada saat itu diajukan, Prabowo mengungkapkan dengan berkata, "Ayo, nanti cari waktu ketemuan kita bahas soal data yang terjadi." Sedangkan pada saat itu menurut Ganjar, hal itu tidak perlu dilakukan karena debat terjadi hari itu, maka data yang harus ditampilkan juga harus di hari yang bersamaan dengan pertanyaan yang terjadi. Karena waktu minimal di dalam debat itu menjelaskan suatu tantangan tersendiri dalam debat, apakah orang itu bisa menguasai atau tidak. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Ganjar juga memusatkan kepada kata, "Jika tidak siap, jangan berdebat." Seakan-akan hal itu menyinggung kepada Prabowo Subianto yang mungkin tidak
terlalu menyiapkan diri di debat yang ketiga. Apakah Pak Ganjar nanti ke depannya akan menagih janji tersebut untuk mengadakan debat mungkin Pak di luar debat yang digelar oleh KPU ini? Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Yang keempat, Prabowo tidak menjawab. Saat debat lagi dan lagi, Anies bertanya bagaimana respon Prabowo terhadap pelanggaran etika terhadap calon wakil presiden pasangan 02. Ketika pertanyaan itu diajukan, Prabowo tidak menjawab. Tambah, Prabowo hanya menyalahkan Anies dengan berkata, Anda, yaitu Anies, tidak berhak berbicara soal etika karena Anda, yaitu Anies Baswedan, tidak memberikan contoh soal etika. Jadi pertanyaan dari Anies sama sekali tidak dijawab oleh Prabowo Subianto. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon. Pertanyaan ini menyerang titik lemah dari pasangan 02. Dan di debat pertama maupun debat ketiga, pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh Anies kepada Prabowo, tetapi Prabowo sama sekali tidak menjawab karena memang itu menjadi titik lemah dan mungkin tidak ada solusi untuk menjawabnya, teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman mempunyai jawaban ketika pertanyaan itu diajukan? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Yang kelima, Prabowo lupa debat. Debat mempunyai arti adu argumen ataupun gagasan. Walaupun mungkin ada materi yang mempunyai gagasan yang sama, maka kata setuju pada gagasan pasangan yang lain tanpa memberikan tambahan program, maka itu bukan bisa dibilang menjadi debat. Tetapi di debat yang ketiga, Prabowo bilang kepada publik, saya banyak setuju dengan Pak Ganjar, tanpa menambahkan program selanjutnya di dalam topik diskusi di debat ketiga. Maka hal itu sangat disayangkan terjadi. Banyak sekali titik kelemahan yang terjadi di pasangan 02 kalau berbicara mengenai pelanggaran etika. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman soal debat calon presiden yang kedua ataupun debat calon presiden dan calon wakil presiden yang ketiga? Tolong dong tulis di kolom komentar. Siapa yang teman-teman dukung?